Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa pandemi seperti ini, kita tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Akan tetapi, jangan khawatir, melalui video pembelajaran ini kita tetap masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi, semangat anak-anakku. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Dengan kompetensi dasar, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Untuk indikator pencapaian kompetensi, indikator yang pertama yaitu menjelaskan struktur dan kebahasaan teks deskripsi yang dibaca. Indikator pencapaian kompetensi yang kedua yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi yang dibaca. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menelaah struktur dan kaidah bahasa atau kebahasaan teks deskripsi dengan benar. Amati contoh teks deskripsi berikut dengan judul Parantritis nan Indah. Kita ke yang pertama yaitu menjelaskan pengertian struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi adalah urutan dalam penyusunan teks deskripsi agar teks tersusun sistematis dan mudah dipahami. Macam-macam atau struktur-struktur teks deskripsi antara lain ada 3, yaitu 1. Identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau penutup. Mari kita jabarkan definisi atau pengertian dari struktur teks deskripsi tersebut. Yang pertama masih ingat apa tadi? Ya, identifikasi atau gambaran umum. Di dalam identifikasi itu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Struktur yang ketiga yaitu simpulan. Simpulan berisi kesan berdasarkan identifikasi dan deskripsi bagian, atau juga sebagai kalimat penutup yang berisi simpulan dari teks deskripsi tersebut. Selanjutnya kita akan menelaah kebahasaan teks deskripsi. Apa itu kebahasaan? Kebahasaan merupakan
tata bahasa yang berupa kata, kalimat, ejaan, huruf kapital yang menjadi ciri-ciri khas teks deskripsi. Menelaah kebahasaan pada teks deskripsi. Kebahasaan yang ada pada teks deskripsi ada 9. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Contoh, pemandangan indah dirincikan dengan kalimat pohon-pohon yang berjajar rapi, rumput-rumput menghijau. Kemudian, kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan panca indera. Contoh, seolah-olah kita melihat seperti pantai panjang dengan pasir putih. Kemudian seolah-olah kita mendengar, yaitu contohnya debur ombak pantai terdengar berirama. Kemudian yang ketiga, seolah-olah kita merasakan, yaitu contohnya udara yang terasa segar. Yang ketiga yaitu penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Contoh kata pesona. Dengan menambahkan prefiks men akan menjadi memesona, atau juga pukau mendapatkan prefiks men akan menjadi memukau. Selanjutnya yang keempat yaitu penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Contoh, indah itu sama saja dengan elok, permai. Mengherankan sama saja dengan menakjubkan atau mengagumkan. Selanjutnya yang kelima yaitu penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Contoh kata depan yaitu di, dari. Kemudian yang keenam yaitu penggunaan kata khusus. Contoh kata umumnya hewan kita khususkan menjadi sapi, kerbau, kambing. Kemudian yang ketujuh, aspek kebahasaan yang ketujuh yaitu penggunaan huruf kapital. Contohnya pantai Losari sangat indah. Kata pantai dan Losari di sini menggunakan huruf kapital karena menyebutkan nama tempat. Kemudian yang kedelapan yaitu menggunakan kalimat bermajas. Majas adalah gaya bahasa. Contohnya angin laut mengelus wajah. Kata mengelus itu merupakan majas personifikasi, yaitu menganggap benda mati seperti manusia. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Contohnya jernih, bersih, atau mengagumkan, memukau, memesona, menakjubkan. Ya, demikian tadi adalah pembahasan tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Jadi perlu diingat bahwa struktur teks deskripsi ada 3, yaitu identifikasi atau gambaran umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga adalah simpulan atau penutup atau pesan. Kemudian kalian bisa mempelajarinya lagi, yaitu penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ya, demikian tadi pembahasan tentang telaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian mempelajari, membaca, dan mencermati contoh teks deskripsi yang Ibu share waktu awal pembelajaran tadi dengan judul Parangtritis dan Indah. Kalian telaah struktur dan kebahasaannya, kemudian kalian kerjakan di LKPD yang sudah Ibu share di WA Group. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan atau melakukan diskusi dan tanya jawab, bisa langsung kita diskusikan di WA Group setelah video ini berakhir. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.